Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di kelas 8. Hampir beberapa bulan kita tidak bertemu, dan tanpa terasa kalian sudah naik kelas dari yang asalnya kelas 7 sekarang naik ke kelas 8. Tentunya dalam suasana pandemi ini di tahun pelajaran 2020-2021, kita akan mulai kembali dengan pelajaran fikih kita. Pelajaran fikih kita di kelas 8 di semester pertama, di semester ganjil, pembahasannya adalah tentang sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Karena itu, mohon kepada kalian semua yang ada di rumah masing-masing untuk menyimak buku LKS-nya di halaman 5 dan seterusnya tentang pembahasan pelajaran fikih mengenai sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Itu yang akan kita bahas. Anak-anakku sekalian, dalam sujud ini kita mengenal sujud itu ketika kita berada di dalam sholat. Tetapi sesungguhnya dalam pelajaran fikih, sujud ini banyak macam-macamnya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, sujud itu ada 3. Ada sujud tilawah yang pertama, kemudian yang kedua sujud sahwi, dan yang terakhir sujud syukur. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud sahwi ini dalam pengertian bahasa artinya lupa. Sedangkan yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan seseorang apabila lupa dalam sholat. Misalnya lupa dalam rokaat sholat. Berapa jumlah sholat kita nih? Rokaat sudah 2 rokaat atau 3 rokaat, ragu kita. Maka ketika ragu demikian, kita harus mengambil ketetapan dalam hati kita. Al-yakinu la yazulu bisak. Keyakinan akan mengalahkan keraguan. Tapi sebaiknya, walaupun pada hakikatnya kita sudah mengerjakan 3 rakaat, yakini saja sholatnya misalnya 2 rakaat. Kemudian di akhir sholat nanti kita lakukan sujud sahwi. Bagaimana hukum sujud sahwi? Kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla salasan am arba'an falyatrih asyakka wal yabni alayya mustaiqona summa yasjudu sajdaini qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan syafa'alahu sholatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana tatargiman lisyayatin. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholatnya, lalu ia tidak tahu berapa yang sudah dilakukan, 3 atau 4 rakaat, apabila yang diyakini kemudian melakukan sujud 2 kali sujud sebelum salam, jika ia sholat 5 rakaat, berarti ia telah menggenapkan sholatnya. Jika ia telah sholat dengan sempurna, yaitu 4 rakaat, maka kedua sujud sahwi itu sebagai satu penghinaan bagi setan. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah 4 rakaat dengan ditambah sujud sahwi jadi 5, itu penghinaan. Kemudian kalau kita sudah 5 hakikatnya jadi genap, maka sesungguhnya itu menggenapkan dari sholat kita. Nah, sujud sahwi ini ada bacaannya. Kalau dalam sholat kita bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi dalam sujud sahwi bacaannya subhana
malayanamu walayasu. Sekali lagi, subhana malayanamu walayasu. Coba dihafalkan itu. Sebab ini akan kepake terus sampai kita tua. Sebab bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud sahwi bacaannya subhana malayanamu walayashu. Artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Kita baca 3 kali ketika sujud sahwi. Berapa kali Pak Alpus sujudnya? 2 kali sujud. Duduk lagi, sujud lagi dengan bacaan yang sama, subhana malayanamu walayashu. Cara mengerjakannya, tata cara melaksanakannya tadi saya sudah sampaikan. Jadi sebelum sujud, sebelum salam, ya, kemudian dia takbir Allahu Akbar sambil sujud. Kemudian ketika sujud kita membaca subhana malayanamu walayashu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sujud tilawah. Tilawah ini secara bahasa artinya bacaan. Sujud tilawah ini adalah sujud dalam bacaan sholat ketika di dalam Al-Quran kita menemukan ayat-ayat sajdah. Di dalam Al-Quran kalau tidak salah ada sekitar 15 tempat dari ayat-ayat sajdah. Kebetulan kita membaca ayat sajdah, maka disunahkan untuk sujud tilawah namanya. Jadi sujud tilawah itu secara bahasa artinya bacaan. Ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran, maka disunahkan kita untuk melakukan sujud tilawah. Jadi sujud tilawah ini bisa dilakukan oleh kita ketika kita dalam sholat atau di luar sholat. Ketika dalam sholat kita membaca misalnya ayat wasjud waqtarib, maka sujud tilawah. Atau ketika kita membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Maka disunahkan kita sujud tilawah. Atau ketika orang lain sedang membaca ayat tilawah, maka kita yang mendengarnya pun disunahkan untuk sujud tilawah. Jadi sekali lagi sujud tilawah ini adalah sujud yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran yang di situ ada namanya ayat-ayat sajdah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah, ya, dikerjakan dapat pahala. Sebab kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang membaca kemudian mendengar ayat-ayat sajdah, maka setan akan lari daripadanya. Kemudian dia akan mengatakan, celaka, aku disuruh sujud, tidak mau sujud, tetapi mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendengarkan bacaan. Kita baca hadisnya, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu Adam sajdati fasajada i'tajala syaitanu yabki yaqulu ya wailana umira ibnu Adam bis sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujudi fa asaitu faliyan nar. Dari Abu Hurairah telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia membaca ayat sajdah kemudian ia sujud, menghindarlah setan dan menangis. Ia berkata, celaka anak Adam manusia, disuruh sujud lantas ia sujud, maka baginya surga. Dan saya disuruh sujud juga tetapi saya enggan, tidak mau, maka bagi saya neraka. Itu hadis Rasulullah dengan fadilah orang yang bersujud. Jadi perlu diketahui oleh kalian
sujud tilawah ini bisa dilakukan ketika dalam keadaan sholat atau ketika di luar sholat. Jadi sujud tilawah adalah sujud bacaan ketika kita mendengar ayat-ayat sajdah atau membaca ayat-ayat sajdah. Bagaimana bacaannya ketika sujud? Ada dalam buku, coba lihat halaman 7. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Coba hafalkan ini. Ini bacaan sujud tilawah dihafalkan. Tadi bacaan sujud sahwi juga dihafalkan. Subhana malayanamu walayasu kalau sujud sahwi. Kalau sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini ada 15 tempat ayat-ayat sajdah. Kamu lihat di halaman 8 dan halaman 9. Nah, ini coba diperhatikan bacaan-bacaannya. Biasanya di dalam Al-Quran ada tanda-tanda tersendiri di mana ada ayat sajdah. Kemudian berikutnya yang ketiga, ada yang disebut namanya sujud syukur. Apa namanya? Sujud syukur. Sujud syukur ya sujud gitu. Cuma sesuai dengan namanya, sujud syukur ini, sujud syukur adalah ketika kita mendapatkan nikmat atau seseorang terhindar dari bahaya dan musibah, maka dilakukan sujud syukur. Jadi apa hukumnya sujud syukur? Hukumnya sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah. Sujud tilawah itu hukumnya adalah sunnah. Jadi sujud syukur itu sujud sebagai terima kasih. Sedangkan menurut istilah, sujud syukur berarti sujud yang dikerjakan apabila seseorang memperoleh kenikmatan atau hal yang menyenangkan dan bisa juga terhindar dari bahaya dan musibah. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bukrota annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Dari Abu Bakar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira, segera tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Ini hadis fi'li. Jadi Nabi selalu kalau mendapatkan berita yang baik, sesuatu yang menyenangkan atau terhindar dari musibah dan bahaya, Nabi selalu sujud syukur. Syaratnya apa? Pertama, suci dari hadas dan najis. Baiknya punya wudhu. Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, menutup aurat. Jadi harus auratnya tertutup. Kemudian rukun sujud. Pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud. Kemudian salam. Sebab-sebab sujud syukur. Satu, karena mendapatkan kenikmatan dari Allah. Yang kedua, karena dapat berita gembira. Wah, menyenangkan. Diumumkan Ahmad Syafi'i lulus dengan nilai yang terbaik, senang dia. Nah, sunnah sujud syukur. Atau terhindar dari bahaya, orang-orang kena musibah, dia diselamatkan, maka sunnah juga kita melakukan sujud syukur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Ketika Rasulullah menerima surat dari Ali tentang masuk Islamnya suku Hamzah, Rasulullah senang. Kemudian Rasulullah sujud. Atau pada saat malaikat Jibril memberikan informasi kepada Rasulullah akan diberikan rahmat dan keselamatan kepada umat Nabi Muhammad yang bersolawat, Rasulullah senang, maka Rasulullah sujud syukur. Atau ketika menemukan Jais Sudiyah di antara orang-orang Khawarij, nah
Sayyidina Ali juga sujud syukur. Abu Bakar ketika mendengar seorang nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzab, wah, Sayyidina Abu Bakar senang. Nah, Sayyidina Abu Bakar juga sujud syukur. Itulah yang dilakukan oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabat tentang sujud syukur. Kita pun demikian. Sebagai hamba yang taat kepada Allah, hendaknya kita membiasakan diri kita juga untuk sujud syukur. Apa bacaannya? Bacaannya sujud syukur, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Itu bacaannya. Tolong dihafalkan. Mudah ini. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Walau kamu belajar di rumah, jangan sampai tidak dihafalkan. Sebab kakak-kakak kelas kamu, bacaan-bacaan ini wajib dihafalkan ketika pertemuan dengan saya. 1. Bacaan sujud tilawah. 2. Bacaan sujud sahwi. Dan ketiga, bacaan-bacaan sujud syukur. Ini sebuah ilmu yang akan kita pakai terus-menerus. Oleh karena itu, jangan lalai menghafal dari bacaan-bacaan sujud ini. Jadi, pelajaran kita kali ini ada sujud selain sujud sholat. Namanya satu sujud sahwi kalau kita lupa rokaat sholat. Yang kedua namanya sujud tilawah ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Dan yang ketiga adalah sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat dan kemudian atau terhindar dari musibah dan bencana. Mudah-mudahan kalian pahami, simak lagi buku-buku pelajarannya mengenai sujud sahwi, dan kemudian tentunya jangan lupa dikerjakan latihannya halaman 13 ya, bagian 1, kemudian bagian sampai dengan halaman 18 bagian 1, bagian dan 2 serta bagian 3. Ini dikerjakan, nanti soal-soalnya dikumpulkan di awal bulan, diantar ke sekolah. Nanti akan saya koreksi sejauh mana kemampuan kamu memahami sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan kita bisa amalkan dan kita pahami. Dan saya harapkan tetap semangat belajar walaupun pada situasi pandemi saat ini, dan tentunya senantiasa mempergunakan masker, jaga jarak, dan jangan banyak berkeliaran dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.